Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi evaluasi. Evaluasi adalah proses sistematis yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah tercapai. Proses ini melibatkan pengukuran pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku peserta didik setelah proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, definisi evaluasi juga menjadi proses sistematis yang dirancang untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi guna menilai sejauh mana tujuan tertentu telah tercapai. Dalam konteks pembelajaran, evaluasi mengukur hasil belajar, mencangkup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Evaluasi bertujuan untuk memastikan apakah metode dan strategi yang diterapkan efektif serta membantu pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan atau pengembangan. Selanjutnya, tujuan evaluasi. Tujuan utama evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan evaluasi juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, mengetahui keberhasilan proses pembelajaran, yaitu evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah memahami materi yang diajarkan dan dicapai. Yang kedua, identifikasi masalah. Evaluasi di sini membantu mengidentifikasi kesulitan belajar atau hambatan yang dihadapi peserta didik selama proses pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan umpan balik. Umpan balik ini diberikan kepada guru untuk memperbaiki metode pengajaran serta kepada peserta didik agar mereka dapat meningkatkan performnya. Yang keempat, pengambilan keputusan. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut seperti memberikan remedial, revisi kurikulum, atau meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang terakhir yaitu menjamin akuntabilitas. Dengan evaluasi ini membantu memastikan bahwa program atau proses pembelajaran memenuhi standar kualitas tertentu. Selanjutnya, fungsi evaluasi. Yang pertama, sebagai alat ukur untuk mengetahui kesulitan belajar peserta didik. Yang kedua, membantu dan memahami area yang memerlukan perbaikan atau pengembangan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, diagnostis. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar dan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Yang keempat, selektif. Membantu menentukan peserta didik yang memenuhi syarat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Yang kelima, klasifikasi. Memfasilitasi pengelompokan peserta didik berdasarkan kemampuan atau tingkat penguasaan tertentu. Yang keenam, pengendalian mutu untuk memastikan bahwa pembelajaran berlangsung sesuai dengan standar yang telah ditetapkan baik dari segi materi, metode maupun hasil. Yang terakhir, pembaikan, menyediakan data untuk merancang strategi yang lebih baik guna meningkatkan kualitas pembelajaran atau program tertentu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Wiratun Nazihah. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Anissa Sabaljana yakni tentang ragam alat evaluasi. Yang pertama itu alat evaluasi yang pertama yakni tes tertulis. Tes tertulis itu berisi soal yang harus dijawab secara tertulis. Nah, contohnya itu seperti pilihan ganda, isian singkat, uraian, atau esai. Digunakan untuk mengevaluasi pengetahuan, pemahaman, atau kemampuan berpikir kritis siswa. Yang kedua itu tes lisan. Nah, tes lisan ini evaluasi yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung, misalnya seperti wawancara,
presentasi, atau diskusi. Nah, ini cocok untuk menilai kemampuan komunikasi siswa atau pendapat secara spontan. Nah, untuk yang alat evaluasi ketiga yakni penugasan atau proyek. Nah, penugasan atau proyek itu juga termasuk dalam tes praktik, yakni peserta diminta untuk melakukan suatu tugas nyata. Contohnya membuat kerajinan, melakukan eksperimen, dan simulasi. Nah, tes praktik ini digunakan untuk mengukur keterampilan atau kemampuan aplikatif siswa. Nah, yang terakhir yakni observasi. Observasi itu mengamati perilaku atau aktivitas peserta secara langsung. Nah, dilakukan dengan menggunakan daftar atau checklist atau rubrik penilaian. Digunakan untuk menilai keterampilan, sikap, atau interaksi sosial. Nah, jika dilihat dari fungsi alat evaluasi itu ada dua, yakni formatif, sumatif. Yang pertama itu formatif, itu dilakukan selama proses pembelajaran atau pelatihan berlangsung. Nah, formatif ini bertujuan untuk mengetahui kemajuan dan memperbaiki proses. Contohnya kuis singkat dan diskusi atau refleksi. Nah, kalau sumatif itu dilakukan di akhir program atau periode tertentu, bertujuan untuk menilai pencapaian akhir seperti UAS atau laporan proyek atau tes sertifikat. Nah, yang selanjutnya itu syarat alat evaluasi. Di sini saya menyantumkan ada 3 syarat alat evaluasi. Yang pertama itu validitas, yakni keabsahan. Evaluasi itu harus benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Contohnya, jika tujuan evaluasi adalah mengukur kemampuan membaca, alat evaluasi tidak boleh lebih banyak mengukur kemampuan berhitung. Nah, contohnya itu validitas isi. Apakah isi alat evaluasi ini mencakup semua aspek yang relevan, dan apakah alat evaluasi sesuai dengan teori, dan yang terakhir itu apakah hasil evaluasi itu dapat memprediksi hasil di masa depan. Yang kedua, reliabilitas, yakni keandalan. Evaluasi harus menghasilkan hasil yang konsisten meskipun dilakukan dalam kondisi yang berbeda. Contohnya itu jika seorang mengikuti tes yang sama pada waktu yang berbeda, hasilnya tidak boleh terlalu jauh berbeda. Reliabilitas ini penting untuk memastikan alat evaluasi tidak terpengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti suasana hati dan lingkungan. Yang ketiga yakni objektivitas. Proses evaluasi harus bebas dari bias atau subjektivitas penilaian. Contohnya dalam penilaian esai, rubrik penilaian yang jelas dapat membantu memastikan bahwa semua peserta dinilai dengan standar yang sama. Selanjutnya, peranan psikologi belajar dalam kegiatan evaluasi. Nah, psikologi belajar berperan dalam merancang alat evaluasi yang sesuai dengan perkembangan kognitif peserta didik. Terus yang kedua itu membantu dalam interpretasi hasil evaluasi. Yang ketiga, memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, dapat membantu dalam memahami kesulitan belajar yang mungkin dialami peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.